Polisi menggelar olah TKP lanjutan terkait kematian penjaga rumah sekaligus kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah di Klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta. Ya, dari olah TKP yang dilakukan sekitar pukul 1 siang tadi, polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya kotak hitam, bantal beserta sprei berwarna hijau, serta barang-barang lainnya. Polisi juga sempat mendapat kendala dalam mengungkap penyebab kematian Sutrimo. Salah satunya adalah kondisi TKP yang sudah tidak lagi steril ketika penyidik mulai melakukan pendalaman. Dan pihak kepolisian juga menyisir rekaman CCTV di sekitar Klinik Morden untuk menyusun kronologi utuh kematian diduga Karumga ex Jampitsus Febri Adriansyah. Polisi menyisir rekaman kamera CCTV di sekitar Klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta untuk mengusut kasus kematian Sutrimo yang diduga Karumga ex Jampitsus Febri Adriansyah. Aparat kepolisian memasang garis polisi di gerbang dan pintu masuk Klinik Morden. Langkah ini dilakukan untuk mengusut tuntas misteri kematian Sutrimo. Tidak hanya di gerbang depan, garis polisi juga tampak mengikat pintu masuk utama klinik. Ya, seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, pemirsa, ada tim lapor, jajaran tim penyidik mencari dan meminta keterangan dari sejumlah saksi, mencari barang bukti di sekitar lokasi saat korban ditemukan untuk menyusun kronologisnya secara utuh. Ya, apakah hanya kebetulan saja? Sebelumnya, Kepala Staf Rumah Tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah ditemukan meninggal dunia di sebuah klinik. Dalam informasi tersebut, Sutrimo meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa. Ini masih misterius, pemirsa, apakah hanya kebetulan saja atau ada sesuatu yang terjadi. Sutrimo, Kepala Rumah Tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah ditemukan meninggal dunia. Korban meninggal dengan mulut berbusa. Korban dilarikan ke sebuah klinik. Korban juga sempat ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru dan dinyatakan telah meninggal dunia. Dikabarkan Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Almarhum Sutrimo dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. Meninggal itu. Pasca beredarnya informasi kematian Kepala Urusan Rumah Tangga Febri Adriansyah dengan dugaan tak wajar, polisi mendatangi Klinik Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta pada Minggu malam. Kedatangan polisi, kedatangannya untuk melakukan serangkaian penyelidikan dengan pengecekan lokasi serta olah TKP. Tim Inafis Polda Metro Jaya mendatangi Klinik Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, lokasi meninggalnya Sutrimo, Kepala Urusan Rumah Tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Para penyidik kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan di lokasi dengan melakukan olah tempat kejadian perkara. Penyidik kepolisian membawa beberapa alat pendukung, termasuk memasang garis polisi di sekitar lokasi. Polisi membawa 1 unit sepeda motor yang berada di lokasi dan diduga milik almarhum Sutrimo. Ibu pernah nggak sama yang pingsan itu? Nggak tahu. Tapi pernah lihat di sekitaran Saya sini? nggak ngerti, saya pikir ini rumah kosong, jadi saya pikir orang lewat yang pingsan. Oh. Rumah kosong, jadi saya nggak tahu. Bu, ini kosong udah berapa lama ya? Udah lama, tapi penunggunya siapa saya juga nggak tahu. Oh, tapi ada yang nunggu. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait peristiwa ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, lagi-lagi muncul pertanyaan di kita ya, apakah ini adalah kebetulan saja atau memang menjadi sesuatu hal yang misterius. Pasalnya, peristiwa ini terjadi pasca pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah. Pria diduga kepala rumah tangga Febri Adriansyah tergeletak lalu meninggal dunia 23 Juli 2026. Lokasi di Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, rumah pribadi ex Jampitsus Febri Adriansyah. Sutrimo, kepala rumah tangga, kepala urusan rumah tangga Febri, sempat mengeluhkan sakit lambung ke saudaranya.
Ya, di tanggal yang sama, lokasi halaman klinik Morden Keramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di mana yang Anda saksikan klinik Morden ini sebenarnya sudah lama tak beroperasi, keterangan dari warga sekitar. Nah, di halamannya inilah Sutrimo ditemukan tidak sadarkan diri di halaman klinik Morden. Tidak sadarkan diri, kemudian Sutrimo dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan. Akan tetapi, tiba di rumah sakit, Sutrimo dinyatakan meninggal dunia. Ya, entah apakah ada hubungannya atau tidak. Akan tetapi pada tanggal 24 Juli 2026, artinya keesokan harinya ya, penyidik Kejaksaan Agung menetapkan Febri Adriansyah, pemilik rumah, sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU. Febri diperiksa selama kurang lebih 10 jam di gedung utama Kejaksaan Agung, tidak mengenakan rompi tahanan, ditahan di rutan KPK dengan sejumlah alasan. Ya, lalu lokasi klinik Morden Kebayoran Baru Jakarta Selatan didatangi polisi. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki apakah ada hubungannya kematian Sutrimo dengan beberapa kasus ya. Di mana barang bukti yang diamankan diantaranya kotak hitam, bantal spray berwarna hijau, 1 unit sepeda motor diduga milik almarhum dan sejumlah barang lainnya. Ya, semoga saja polisi, tim penyidik ya bisa segera menemukan titik terang dari meninggal dunianya Sutrimo. Kita ke kasus lain pemirsa, di mana informasi kasus tewasnya Satpam Perum Jasa Tirta II di Waduk Jatiluhur dengan tangan terborgol di Purwakarta, Jawa Barat masih menjadi misteri. Polisi memeriksa 15 orang saksi untuk mengungkap kasus. Satreskrim Polres Purwakarta masih mendalami kasus tewasnya Sumarna, 42 tahun, Satpam PJT 2 yang tewas di perairan Tanggul Hayat, Waduk Jatiluhur dalam kondisi tangan terborgol. Pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi dan mendalami isi CCTV di sekitar TKP yang telah ditemukan. Dari 15 orang saksi yang diperiksa, bahkan kemungkinan akan bertambah. Namun saksi yang telah diperiksa belum satu pun yang menjadi tersangka. Sementara hasil otopsi akan diketahui pada hari ini. Security atau tugas keamanan yang tenggelam di Waduk Jatiluhur, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi untuk sementara. Kemudian hasil otopsi turun hari ini, nanti akan kami analisa oleh penyidik. Sebelumnya korban ditemukan mengambang di perairan Tanggul Hayat Waduk Jatiluhur dengan tangan terborgol ke belakang. Korban menggunakan seragam dan sebelumnya tengah berjaga di pos pengamanan sekitar TKP. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, Peri Warjio resmi mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah menunjuk Destri Damayanti sebagai pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia hingga Gubernur definitif ditetapkan. Presiden Prabowo Subianto resmi menerima pengunduran diri Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah kini menindaklanjuti proses administrasi dengan menyiapkan keputusan Presiden mengenai pemberhentian Peri secara hormat sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan surat pengunduran diri Peri telah diterima Presiden dan diproses berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Pemerintah mengapresiasi atas pengabdian Peri yang memimpin Bank Sentral selama sekitar 7 tahun. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut. Karena sesuai mekanisme, maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah juga menunjuk Destri Damayanti sebagai pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia hingga Gubernur definitif ditetapkan. Tim Liputan, IT Action.